Halo, ketemu lagi dengan saya Rahmat Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selalu sehat. Kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang HCDP, Human Capital Development Plan. Dan pada video kali ini kita akan membahas elemen yang keenam dari HCDP, yaitu tentang sistem penghargaan dan pengakuan. Yaitu sebuah sistem penghargaan yang mengapresiasi pencapaian pegawai, baik secara finansial maupun non-finansial. Mau tahu? Yuk, ikuti terus video ini. Ya, teman-teman semua, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya tentang HCDP, yaitu sistem penghargaan dan pengakuan. Dari 8 elemen utama HCDP, yang dimulai dari analisis kebutuhan hingga teknologi dan sistem mendukung, maka kali ini kita akan masuk pada elemen yang keenam, yaitu sistem penghargaan dan pengakuan, yaitu sistem penghargaan yang mengapresiasi pencapaian pegawai, baik secara finansial maupun non-finansial. Sistem penghargaan dan pengakuan dimaksudkan untuk memotivasi individu dan tim agar terus berkembang, sekaligus memastikan keterlibatan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Sistem penghargaan yang baik harus adil, relevan, dan terintegrasi dengan budaya organisasi. Langkah-langkah menyusun sistem penghargaan dan pengakuan dalam HCDP dimulai dari pertama, menentukan tujuan sistem penghargaan dan pengakuan. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria penghargaan. Ketiga, memilih jenis penghargaan dan pengakuan. Keempat, menentukan proses penilaian dan seleksi. Kelima, mengintegrasikan dengan HCDP. Keenam, membuat mekanisme pengumuman dan dokumentasi. Dan yang ketujuh adalah mengukur dampak penghargaan. Ya, sekarang kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu menentukan tujuan sistem penghargaan dan pengakuan. Tujuan sistem penghargaan dan pengakuan yang pertama adalah untuk memotivasi pegawai, yaitu menginspirasi individu untuk meningkatkan kinerja dan keterampilan mereka. Yang kedua tujuannya adalah untuk menguatkan budaya organisasi, yaitu mendorong perilaku dan nilai-nilai yang sejalan dengan misi organisasi. Yang ketiga, tujuannya untuk meningkatkan retensi talenta, yaitu memberikan alasan bagi pegawai untuk tetap setia pada organisasi. Yang keempat, tujuannya adalah untuk mengapresiasi pencapaian, yaitu menunjukkan bahwa kontribusi individu dan tim dihargai. Berikutnya adalah langkah kedua, yaitu mengidentifikasi kriteria penghargaan. Yang pertama, kriteria berdasarkan kompetensi, yaitu yang pertama pencapaian kompetensi yang diidentifikasi dalam Individual Development Plan atau IDP. Kemudian kriteria penghargaan yang kedua adalah berdasarkan hasil kerja, yaitu kinerja tinggi berdasarkan evaluasi KPI. Yang ketiga, kriteria penghargaan berdasarkan perilaku positif, yaitu menunjukkan inisiatif, kolaborasi, atau kepemimpinan yang luar biasa. Yang keempat, kriteria berdasarkan kontribusi strategis, yaitu memberikan dampak signifikan terhadap proyek, inisiatif, atau inovasi. Contoh kriteria, misalnya yang pertama, menyelesaikan pelatihan atau sertifikasi penting. Yang kedua, menerapkan keterampilan baru untuk menyelesaikan proyek strategis. Contoh yang ketiga, memimpin tim dengan hasil yang signifikan. Teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu memilih jenis penghargaan dan pengakuan. Memilih jenis penghargaan dan pengakuan. Yang pertama adalah penghargaan finansial. Misalnya bonus kinerja, insentif finansial untuk pencapaian tertentu, voucher atau hadiah uang, dan berikutnya adalah penghargaan non-finansial, yaitu seperti misalnya sertifikat penghargaan. Kedua, piagam atau trofi prestasi. Ketiga,
misalnya kesempatan untuk menghadiri pelatihan lanjutan. Keempat, liburan atau cuti tambahan. Berikutnya adalah jenis penghargaan dan pengakuan yang bersifat pengakuan sosial, yaitu penghargaan publik dalam acara internal, pengumuman pencapaian di media internal organisasi, penulisan nama dalam Wall of Fame atau bulletin, dan yang disarankan adalah pastikan penghargaan sesuai dengan preferensi individu. Beberapa mungkin lebih menghargai pengakuan sosial dibandingkan dengan hadiah material. Teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu menentukan proses penilaian dan seleksi. Langkah penilaiannya, pertama, pengajuan kandidat, yaitu atasan, rekan kerja, atau human resources dapat mencalonkan individu atau tim untuk penghargaan. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi kinerja berdasarkan data KPI, IDP atau Individual Development Plan, atau hasil proyek. Yang ketiga, melakukan review panel, yaitu komite internal yang menilai kandidat berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kemudian, proses berikutnya dalam penilaian dan seleksi adalah frekuensi penghargaan. Frekuensi penghargaan bisa dengan pengakuan bulanan, triwulanan, atau tahunan. Yang berikutnya bisa berupa penghargaan spesifik setelah proyek besar selesai. Sekarang langkah yang kelima, yaitu mengintegrasikan dengan HCDP, yaitu menghubungkan penghargaan dengan pencapaian yang direncanakan dalam IDP atau pelatihan. Penghargaan Best Skill Implementer untuk pegawai yang berhasil mengaplikasikan keterampilan baru. Gunakan penghargaan untuk mendorong partisipasi dalam program pengembangan. Misalnya, insentif untuk peserta terbaik dalam program pelatihan kepemimpinan. Berikutnya adalah langkah yang keenam, yaitu membuat mekanisme pengumuman dan dokumentasi. Pengumuman yaitu mempublikasikan di acara internal, buletin, atau platform komunikasi organisasi. Kemudian bisa dengan membuat momen penghargaan formal untuk meningkatkan apresiasi. Kemudian untuk dokumentasi, yaitu mencatat semua penghargaan dan pengakuan dalam sistem human resources untuk referensi di masa depan. Gunakan data ini untuk mendukung promosi atau pengembangan karir pegawai. Teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah yang ketujuh, yaitu mengukur dampak penghargaan. Kita gunakan survei atau wawancara untuk mengevaluasi persepsi pegawai tentang penghargaan. Kemudian, lakukan analisis dampak penghargaan terhadap motivasi, kinerja, dan retensi pegawai. Contoh indikatornya untuk mengukur dampak penghargaan adalah tingkat keterlibatan pegawai meningkat, misalnya hasil survei tentang engagement. Kemudian indikator berikutnya adalah penurunan tingkat turnover pegawai. Yang ketiga, indikatornya adalah peningkatan jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam pelatihan atau program pengembangan. Yang kedelapan berikutnya adalah contoh sistem penghargaan dan pengakuan. Sebagaimana Anda lihat dalam tabel, nampak ada kolom nama penghargaan, ada kolom deskripsi, kolom frekuensi, dan jenis penghargaan. Misalnya, nama penghargaannya adalah Best Skill Implementer, yaitu untuk pegawai yang berhasil menerapkan keterampilan baru. Frekuensinya triwulanan. Jenis penghargaannya sertifikat dan insentif finansial. Yang kedua, nama penghargaannya adalah Leadership Excellence Award. Deskripsinya, penghargaan ini untuk pemimpin yang berhasil menginspirasi tim. Frekuensinya tahunan, jenis penghargaannya piagam penghargaan dan bonus khusus. Kemudian nama penghargaan berikutnya adalah Team of the Month.
yaitu untuk tim dengan kinerja proyek terbaik. Frekuensinya bulanan, jenis penghargaannya pengakuan publik dan hadiah material. Kemudian nama penghargaan berikutnya bisa continuous learner, yaitu untuk individu dengan partisipasi aktif dalam pelatihan. Frekuensinya bisa tribulanan, jenis penghargaannya akses pelatihan lanjutan atau kursus. Kemudian kesembilan adalah contoh sistem penghargaan dan pengakuan. Jadi untuk keberhasilan sistem penghargaan, berikut adalah tipsnya. Lakukan ini dengan adil dan transparan. Pastikan semua pegawai memahami kriteria dan proses penghargaan. Kedua, harus relevan. Artinya hubungkan penghargaan dengan kontribusi nyata. Kemudian yang ketiga, harus konsisten, yaitu memberikan penghargaan secara rutin untuk menunjukkan komitmen organisasi. Keempat, bersifat personal, yaitu sesuaikan penghargaan dengan preferensi individu. Misalnya, seorang introvert mungkin lebih nyaman dengan penghargaan privat. Demikian teman-teman video kita tentang sistem penghargaan dan pengakuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.